Ya, Sandy Wallace tantang Shane Patinama di Liga Belgia. Ya, Coach Justin bocorkan hasil pertemuan dengan Erick Thohir soal kontrak Sinteyong bersama Timnas Indonesia. Ya, andai kontrak Sinteyong tak diperpanjang, Timnas Indonesia bakal dapat 3 kerugian sekaligus. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, Sandy Wallace langsung menantang rekan timnya di Timnas Indonesia, Shane Patinama, yang baru bergabung dengan klub Liga Belgia, KIS Eupen. Shane Patinama resmi bergabung dengan klub Belgia KIS Eupen pada Kamis 1 Februari waktu setempat atau Jumat 2 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Ya, bek kiri Timnas Indonesia ini mendapatkan kontrak dari Eupen berdurasi 2,5 tahun sampai 30 Juni 2026 mendatang. Menariknya, Shane Patinama akan langsung bertemu dengan klub yang diperkuat oleh Sandy, yakni KV Mechelen. Dan pertandingan AS Eupen versus Mechelen di Liga Belgia akan berlangsung pada Minggu 4 Februari mendatang. Sandy Jun juga langsung melontarkan tantangan kepada Shane Patinama untuk bertemu pada Minggu. Sampai jumpa hari Minggu, saudara, kata Sandy Wallace dikutip dari kolom komentar Shane Patinama saat diumumkan menjadi pemain Eupen pada Jumat 2 dini hari. Di sisi lain, setelah kembali usai memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Sandy Wallace sendiri langsung tampil memperkuat Mechelen melawan tim runner-up Liga Belgia Anderlecht pada Jumat 2 dini hari. Dalam pertandingan yang berakhir 2-2 ini, Sandy bermain sebagai starter di posisi bek kanan dan Sandy bermain selama 87 menit dan mendapatkan kartu kuning pada menit ke-58. Ya, pengamat sepak bola Coach Justin bocorkan hasil pertemuan dengan Erick Thohir di tengah politik kontrak Sinteyong yang belum diperpanjang juga oleh PSSI usai membuktikan diri di level Asia terhadap pelatih yang sudah menangani Indonesia sejak tahun 2019 itu. Ya kan, oleh karena itu di Piala Asia U23 Indonesia harus bisa bicara banyak. Apalagi banyak pemain U23 kita itu masuk dalam skuad timnas senior. Kemarin dan beberapa pemain sering jadi starting 11. Itu modal yang sangat besar, kata Sinteyong untuk membuat kejutan. Ya, timnas Indonesia selanjutnya bakal mengikuti Piala Asia U23 yang sebagian besar dari skuad tim Garuda Muda ini bermain di timnas senior Piala Asia 2023. Ajang Piala Asia U23 Qatar akan berlangsung pada 15 April sampai 3 Mei nanti. Nama-nama seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Elkan Baggett, Ivar Jenner, dan juga Rafael Struijk. Adapun soal kontrak Sinteyong masih belum dibicarakan oleh PSSI karena menurut Erick Thohir bahwa Piala Asia U23 nanti menjadi penentu untuk masa depan Sinteyong tangani tim Garuda. Lalu Coach Justin ungkap hasil meeting dengan Erick Thohir. Ya, Coach Justin mengaku diajak diskusi tentang sepak bola Indonesia oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jadi di meeting tadi itu kan kita berlima ya sama Pak Erick, 6 sama stafnya. Yang lain itu orang luar semua. Pelaku sepak bola bukan orang dalam PSSI. Dalam meeting ini, Coach Justin menerangkan soal apa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, terutama soal kontrak Sinteyong menjadi pelatih timnas Indonesia. Jadi antara Sinteyong dan Pak Erick Thohir itu sudah ada agreement, sudah ada perjanjian bahwa Indonesia satu lolos grup di Piala Asia. Timnas Indonesia U23 lolos di Piala Asia U23, lolos grup juga, itu sudah ada perjanjian. Dan sampai Pak Erick itu keluarkan kontraknya, tunjukkan kita ke 5 orang. Dan ini tanda tangannya, dan ini targetnya, itu sudah ada, kata Coach Justin. Justin pun menjelaskan hal ini agar tidak ada kesalahpahaman mengenai kontrak Sinteyong. Ya, bahwa itu kan sudah ada, bahkan Pak Erick bilang untuk saya lolos grup itu sudah oke. Tapi Sinteyong malah lebih optimis, dia bilang bukan lolos 8 besar aja, lolos 4 besar aja masih possible. Piala Asia U23, kata Coach Justin. Ya, ia pun mengatakan bahwa secara pribadi agak kaget karena dinilai sangat muluk sekali dengan target begitu. Ini kan bukan FIFA agenda ya, jadi di atas kertas tidak ada pemain naturalisasi yang ikut kemungkinan besar. Segrup dengan Qatar, Jordan, sama Australia. Dan Sinteyong setuju dengan mayoritas pemain Liga 1 ya, good luck aja, pasti kita dukung, kata Coach Justin.
Justin mengatakan bahwa Erick Thohir agak bingung kok ada keluar suara-suara Sinteyong ditawar kontrak dari tim lain. Karena kan perjanjian itu sudah nyata sampai akhir Juni. Bukan berarti dia tidak lolos, Sinteyong tidak diperpanjang, nggak juga. Karena kan Sinteyong pun juga punya hak, kalau seandainya lolos dia pun juga bisa berhenti, kata Coach Justin. Ya, polemik perpanjangan kontrak pelatih timnas Indonesia Sinteyong hingga saat ini masih belum punya titik temu. Meskipun tekanan mulai berdatangan, namun pihak federasi masih bergeming dan belum juga menyodorkan perpanjangan kontrak bagi Coach Sinteyong. Masih belum jelasnya nasib dan masa depan Coach Shin menimbulkan keresahan tersendiri di kalangan para pecinta timnas Indonesia. Pasalnya, jika target babak 8 besar Piala Asia U23 tidak terrealisasi di bulan April 2024 mendatang, maka besar kemungkinan sang pelatih akan pecah kongsi dengan induk sepak bola Indonesia alias PSSI. Dan jika benar hal itu terjadi, maka timnas Indonesia bakal mendapatkan setidaknya 3 kerugian. Sudah tahu apa sajakah itu? Mari kita bahas. Yang pertama, kehilangan sosok pelatih jenius. Ya, kerugian pertama yang akan didapatkan oleh timnas Indonesia jika Sinteyong hengkang adalah mereka akan kehilangan sosok pelatih yang jenius. Selama ini formasi dan permainan yang dikembangkan oleh Coach Sinteyong relatif sulit untuk ditebak, bahkan oleh para pemerhati sepak bola sekalipun. Bukannya aneh, namun di sisi lain hal ini justru menunjukkan kejeniusan pelatih berkebangsaan Korea Selatan tersebut dalam meracik susunan pemain sesuai dengan lawan yang dihadapi oleh anak asuhnya. Yang kedua, kehilangan pelatih yang peduli dengan pesepak bolaan Indonesia. Nah, selama melatih timnas Indonesia, Coach Sinteyong dikenal sebagai sosok yang dekat dengan para pemainnya, serta sangat peduli dengan persepak bolaan Indonesia. Meskipun berstatus sebagai pelatih timnas, tapi Coach Sinteyong tidak segan untuk mengajari anak asuhnya untuk sekedar menalikan sepatu dengan benar, mengajarkan pola makan yang benar, dan hal-hal kecil lainnya. Bahkan menyadur unggahan dari akun TikTok Frank Marwan pada Kamis 1 Februari. Coach Shin masih menyatakan keinginannya untuk melatih timnas Indonesia meskipun saat ini perpanjangan kontrak yang dimilikinya tengah berpolemik. Yang ketiga, kehilangan proyek jangka panjang. Ya, kehilangan terbesar jika Sinteyong hengkang adalah grand planning dan proyek jangka panjang timnas Indonesia dipastikan akan terganggu. Selama ini, Coach Shin sangat getol dalam membangun skuad timnas Indonesia yang berorientasi pada masa kekuatan masa depan dengan mengandalkan para pemain muda di dalam skuad. Selain itu, para pemain naturalisasi juga didatangkan untuk mematangkan proyek pembangunan tim yang dilakukan oleh Sinteyong. Jika nantinya Coach Sinteyong tak lagi bekerja untuk PSSI, maka pelatih yang baru belum tentu prefer dengan apa yang saat ini dibangun oleh Coach Sinteyong, bukan? Nah, itulah 3 kerugian jika Coach Sinteyong hengkang dari Indonesia. Para pecinta timnas Indonesia sudah siap untuk menerima hal ini?